Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman online legal yang menagih ke nomor luar kondar. Nah, ini pasti banyak di antara kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, namun isinya itu menagih ke nomor-nomor yang ada di ponsel kita atau bisa disebut di luar kontak darurat. Jelas ya bahwasanya ini tuh suatu pelanggaran atau mungkin mereka itu tidak mematuhi aturan yang sudah ditentukan, karena kalau untuk menagih ke nomor di luar kontak darurat itu bisa dibilang juga dengan sebar data ya, karena untuk aturannya mereka bisa menagih hanya sebatas nomor kontak darurat saja, itu juga yang mereka atau nasabah itu daftarkan di aplikasi pinjaman online-nya. Jadi mereka tidak boleh menghubungi nomor-nomor di luar kondar. Nah, pertanyaannya, apakah benar atau bisa diisi dari aplikasi pinjaman online legal ini menagih ke nomor di luar kontak darurat? Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Nah, pembahasan tentang diisi dari pinjaman online legal yang menagih ke nomor luar kondar. Kenapa bisa seperti itu? Kalau mungkin untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu sudah pasti terjadi, karena memang ketika kita mendaftar di aplikasi pinjaman online ilegal itu untuk izin aplikasinya ada kontak, file, dan juga media dan lain-lain. Pokoknya izin aplikasinya tuh cukup banyak kalau di aplikasi pinjaman online ilegal. Makanya tidak heran kalau mereka itu bisa melakukan penyebaran data, bisa mengakses file-file yang ada di ponsel kita, karena untuk izin aplikasinya juga cukup banyak. Lalu bagaimana nih untuk aplikasi pinjaman online legal? Kan izin aplikasinya tuh hanya lokasi saja, tidak dengan kontak. Tapi kenapa mereka bisa tahu kontak-kontak yang ada di ponsel kita? Di sini ya, perlu kalian ketahui bahwasannya untuk aplikasi pinjaman online legal ini bisa nih ada diisi dari mereka tuh bisa merubah akses izin aplikasi. Nah, ketika mereka merubah izin akses aplikasinya menjadi bisa mengakses kontak, nah ketika aplikasi tersebut itu aktif atau mungkin kalian login di aplikasi tersebut, secara otomatis akses itu teraktifkan ya, izin aksesnya itu teraktifkan. Jadi mereka tuh bisa membaca kontak-kontak yang ada di ponsel kita. Nah, ini nih penyebabnya. Karena di sini juga banyak nih yang sharing bahwasanya mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal ini. Mereka itu mengalami yang namanya dihubungi di luar kontak darurat. Nah, cara kerjanya seperti itu. Sebenarnya ini dari perusahaan atau dari pihak perusahaan pinjaman online itu tidak menganjurkan untuk menghubungi nomor di luar kontak darurat. Namun ini ada oknum-oknum DC yang tidak bertanggung jawab mungkin ya, yang DC online yang sering menagih kepada kalian, yang so tahu, yang suka merubah izin akses aplikasinya itu agar bisa mengakses kontak ya, agar mereka tuh mudah dan bisa untuk membaca siapa saja atau kontak siapa saja yang ada di ponsel kalian. Nah, kontak-kontak tersebut itu dijadikan bahan untuk mereka untuk menagih tagihan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut. Jadi jangan heran lagi kalau misalkan ada aplikasi pinjaman online legal yang memang menagih atau mungkin mempertanyakan tagihan kalian ke nomor di luar kontak darurat kalian, seperti itu ya. Lalu solusinya seperti apa nih agar kita tidak mengalami yang namanya penagihan di luar nomor kontak darurat? Yang pertama, buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar dan belum siap untuk membayarnya, alangkah baiknya kalian hapus aplikasi pinjaman online-nya. Kalian hapus datanya juga, pokoknya dibersihkan lah sebelum kalian menguninstallnya ya. Kalau sudah bersih, kalian bisa hapus aplikasi pinjaman online-nya dari handphone kalian. Nah, yang kedua, kalian reset handphone kalian ke setelan pabrik ya. Jadi tampilannya tuh seperti awal kalian membeli handphone tersebut ya. Karena itu untuk membersihkan juga kayak histori kalian ketika mendownload atau mendaftar di aplikasi pinjaman online tersebut. Pokoknya kalian reset aja ke setelan pabrik. Nah, yang ketiga, kalian ganti nomor dan juga hapus email ya. Nomornya tentu nomor yang kalian daftarkan di aplikasi pinjaman online tersebut ya. Kalian ganti saja dan kalian juga hapus email yang kalian daftarkan di aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, hal-hal ini atau poin-poin ini tuh
untuk mencegah yang namanya penyebaran data atau mungkin mencegah yang namanya DC online menagih ke nomor di luar kontak darurat kalian ya. Jadi kalian penting melakukan hal ini agar kalian itu tidak mengalami yang namanya penagihan di luar kontak darurat, karena tidak dapat dipungkiri untuk DC online dari aplikasi pinjol legal juga sekarang sudah banyak yang berani menagih ke nomor-nomor di luar kontak darurat. Jadi kalian penting banget untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, mengapa DC online dari aplikasi pinjaman online legal itu bisa menagih ke nomor di luar kontak darurat. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.